Saudara, meski di akhir pekan kualitas udara Jakarta yang diukur dari indeks kualitas udara menunjukkan tidak sehat untuk kelompok sensitif. Kualitas udara Jakarta berada pada skor 138 pada pukul 5 sore dengan sumber polutan utama partikel 2,5 dengan konsentrasi 50,8 mikrogram per meter kubik. Angka kualitas udara di Jakarta tetap tergolong tidak sehat meskipun jumlah kendaraan lebih sedikit di akhir pekan. Meski demikian, kualitas udara di Jakarta kemarin dan hari ini masih lebih baik dibanding sehari sebelumnya. Angka kualitas udara Jakarta pada pukul 5 sore menunjukkan indeks 138. Angka ini tidak sehat bagi kelompok sensitif, khususnya bagi Anda yang punya kategori rentan pneumonia atau ISPA. Meski demikian, secara rata-rata harian indeks kualitas udara Jakarta 158 poin karena kemarin ini pukul 9 indeksnya mencapai 172. Hai Sport People, berjumpa kembali dengan saya Dr. Nino, spesialis kedokteran olahraga dari Indonesian Sports Medicine Center atau ISMC Kemang. Nah, belakangan ini Jakarta sedang menjadi sorotan publik karena indeks kualitas udara atau AQI yang melebihi ambang batas ketentuan yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sempat tercatat indeks kualitas udara di Jakarta itu melebihi 150 yang berarti tidak sehat. Nah, di saat kualitas udara yang tidak baik seperti ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang sering berolahraga di luar ruangan atau kita sebutnya outdoor ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah olahraga di luar ruangan masih sehat? Nah, kenapa timbul pertanyaan seperti itu? Tentunya Sport People tahu olahraga di luar ruangan atau outdoor tentu lebih menyenangkan karena kita dapat berkumpul bersama teman-teman, kemudian akan menambah semangat dan mood ataupun jadi lebih energik dibandingkan apabila kita berolahraga di dalam ruangan. Walaupun sebenarnya di dalam ruangan pun banyak jenis olahraganya. Nah, tetapi bila kualitas udara tidak baik atau kita sebut buruk, olahraga di luar ruangan tadi yang seharusnya memberikan manfaat bagi tubuh kita ternyata malah justru berdampak tidak baik bagi kesehatan. Nah, dampak polusi udara bagi kesehatan antara lain nih, saya tidak sebutkan semua, hanya beberapa. Gangguan sistem saraf pusat, sakit kepala sampai pada kecemasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan. Nah, saat ini juga sedang banyak-banyaknya itu infeksi saluran pernafasan ya. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis atau yang kita sebut dengan PPOK. Kemudian risiko asma juga meningkat hingga sampai ke kanker paru. Nah, masih banyak masalah kesehatan yang diakibatkan oleh polusi udara yang tinggi ini. Tetapi ingat, bukan karena polusi udara ini menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Seperti saya sebutkan tadi, masih ada pilihan berolahraga di dalam ruangan di saat polusi udara sedang tinggi. Saya sebutkan beberapa ya, antara lain misalnya sepeda statis bisa, treadmill atau senam aerobik misalnya, atau yoga pun masih boleh, atau masih ada lagi jenis-jenis olahraga lain yang bisa dilakukan seperti angkat beban atau latihan kalistenik. Nah, tetapi bagi sport people yang tetap ingin berolahraga di luar ruangan, Anda harus ingat, periksa lebih dahulu kualitas udara harian di lingkungan Anda atau di sekitar Anda sebelum Anda melakukan olahraga. Jadi dengan Anda mengetahui indeks kualitas udara di sekitar Anda dapat berolahraga di saat indeks kualitas udara sedang baik. Biasanya kita tidak sarankan di jam-jam sibuk, seperti misalnya pada pagi hari
itu kan orang atau sebagian besar masyarakat akan berangkat bekerja. Nah, di situ pasti polusi juga tinggi. Ya, kemudian usahakan di tempat yang terbuka. Tapi sekali lagi, sebaiknya pada saat polusi tinggi tidak beraktivitas di luar rumah, sehingga bila Anda ingin melakukan olahraga pada saat itu, berolahragalah di dalam ruangan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan info singkat ini dapat bermanfaat bagi sport people semua. Nah, selanjutnya apabila ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di Indonesian Sports Medicine Center Kemang. Salam olahraga.